Jadi ini dog foodnya kita kasih nanti ada pilihannya Pak. Gitu salmon. ya. Betul. Biasa. Jadi ini sebetulnya makanan-makanan, sayur buah, daging yang Bapak tidak direkomendasikan. Walaupun mungkin kalau biskuit dicek alerginya nggak akan semua, tetapi sebelum Bapak melakukan cek alergi, ini semua dihindari karena ini proteinnya besar-besar. Gila ini wortel, apel, pisang kita suka Nah, kasih. betul. Khawatir itu juga yang memperparah kondisi Pak. Nasi Gitu. putih juga bekas Iya. anak saya makan lagi Sudah nggak masakan boleh, Pak. digigit-gigit sama dia. Akan gatel lagi nanti kalau kena itu lagi. Oh, Gitu. duh. Ya, jadi ini semua dihindari. Nah sekarang Ah. pilihannya yang tadi Bapak konsultan. Jadi pilihan makanannya kemana? Hmm. Sebetulnya ada dua. Ya. Pertama ada makanan yang untuk alergi. Nah Oke, makanan ah. untuk alergi saat ini hanya 4 yang bisa digunakan Pak. Pertama dari Royal Canin itu ada hypoallergenic. Nanti dapat resepnya Pak. Oke. Yang kedua ada unallergenic. Ah. Yang ketiga ada Nutrisel hypoallergenic. Yang Ah. keempat itu ZZ dari Hills. Ah. Itu yang hanya bisa mereka gunakan untuk yang alergi. Jadi kalau Bapak sempat baca misalnya kayak sensitive skin, Nah, skin iya. support gitu itu udah nggak bisa. Nggak Pak. kena ya. Udah nggak Pas itu bisa. saya ada beli yang sensitive skin Iya. kayaknya sama Nggak aja akan gitu. ngaruh, betul Oh. Bapak. Karena dia makanan bukan untuk yang atopik, tetapi misalkan dianya jamuran, Mm-mm. kutuan gitu ya, atau misalkan kasus-kasus hanya bakteri aja tanpa alergi, Bapak boleh menggunakan makanan tersebut. Tapi kalau sudah alergi sudah nggak akan bisa. Oke, Gitu ya, satu. Apa kaitannya? Alasannya itu proteinnya Pak terhidrolisa atau enggak? Untuk yang mereka yang begini mereka nggak terhidrolisa, nggak dipotong kecil-kecil. Gitu Ya. ya. Kalau yang makanan alergi dia terhidrolisa, jadi dipotong kecil-kecil, jadi aman buat mereka. Walaupun Bapak baca di Royal Canin-nya tetap di situ sebetulnya ada chickennya, tapi protein Oh. chickennya itu dipotong kecil-kecil Pak, jadi nggak dibaca lagi sebagai alergen. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak mau menggunakan makanan alergi, Bapak boleh seumur hidup aman. Gitu loh, daripada kambuhan, coba dilus-lus Mas. Biar ini Bapak ini. Nah jadi kalau misalkan mau pakai makanan alergi, Bapak boleh seumur hidup. Aha. Gitu ya. Jadi misalkan takut daripada kita coba-coba makanan nanti kambuh lagi, mau makanan 4 alergi tadi Bapak puter-puter, sangat boleh sekali. Oh, oke, beda Betul. merek nggak apa-apa. Betul, Ah. gitu ya. Kapanpun Bapak mau switch itu boleh, mau rotasi kapanpun boleh. Tetapi kalau Bapak tadi misalkan mau menggunakan makanan reguler, misalkan dari salmon kah di luar dari makanan Ya. sini, gitu Bapak harus pakai makanan alerginya 2 bulan dulu di detox. Oh ya, Dibersihkan buang dulu, itu buang semua. protein Ah. sebelumnya. Nanti di bulan ketiga protein baru masuk. Nah kalau protein baru masuk dianya langsung gatel lagi, kuping bereaksi lagi, gatel lagi, berarti makanannya nggak bisa Pak. Makanan yang kita trial itu nggak bisa. Dan Bapak harus kasih obat alerginya aja. Jadi begitu dia kambuh nggak bisa switch makanan aja Pak. Jadi harus dinetralkan dulu protein yang sebelumnya masuk, baru kita pindah makanan. Gitu ya. Itu dari makanan. Nah pilihannya Bapak untuk yang proteinnya ada 2. Gitu ya, protein kecil atau protein asing. Protein kecil Bapak boleh pilih di ikan-ikanan, contohnya salmon, Ya. doi, gitu ya. Protein yang kedua itu dari domba kambing. Domba. Jadi, betul, jadi misalkan Bapak beli yang free lamb itu atau test of the wild yang lamb itu Bapak boleh gunakan pertama. Atau ke protein asing. Protein asing itu protein yang jarang digunakan di pasaran Pak. Contohnya rabbit, turkey, kerbau gitu ya, pokoknya yang aneh-aneh Pak, kanguru, rusa itu Bapak boleh gunakan. Oke. Gitu ya, tetapi ada syarat penggunaan yang terakhir. Ketika Bapak tidak menggunakan makanan alergi, hanya menggunakan makanan tadi basic protein kecil atau protein asing, satu protein hanya boleh 6 bulan. Jadi mesti di switch Switch supaya lagi. dia nggak itu Nggak ya. terbaca lagi proteinnya. Misal Bapak cocok nih setelah trial gitu ya, setelah di detox 2 bulan Bapak masuk ke salmon. Salmon ternyata cocok nih, bagus, kulitnya oke, nggak garuk-garuk, mungkin ada sesekali tapi nggak parah. Salmon itu hanya boleh 6 bulan. Kalau Bapak papar terus salmon dalam jangka waktu yang panjang, setahun, 2 tahun, nanti dia akan bikin gatal lagi Pak. Si protein salmon akan dibaca lagi sama sistem tubuhnya biskuit. Gitu. Ya. Jadi nanti setelah 6 bulan penggunaan salmon, Bapak switch ke protein kedua. Misal ke lamb. Ya, Dan ya, aman ya. lagi, 6 bulan lagi Bapak boleh balik salmon lagi. Tapi saya pernah itu juga Dok, jadi kayak di switch lah, ini kan baca-baca chicken nggak boleh Betul. gitu kan ya, jadi kita switch ke salmon. Betul. Habis itu ke lamb itu juga pernah, Betul. tapi dia apa ya, kurang suka. Kurang suka. Nah, makanannya itu dia
makannya nggak selahap nggak selahap ya. yang dulu gitu. Betul. Kenapa itu terjadi Pak? Makin kecil proteinnya itu makin hambar. Yang bikin gurih makanan, bikin enak gurih itu proteinnya Pak. Oh. Jadi Bapak makin naik protein ayam, sapi, B2. Nah, kenapa mereka sangat suka sekali? Karena dia proteinnya besar-besar Pak. Cita rasa itu makin enak. Bapak begitu turun proteinnya, itu akan makin hambar. Sebetulnya di situ kuncinya. Nah, yang kedua, Bapak boleh menggunakan makanan basah untuk topernya, pemancing makanannya Pak. Oke. Gitu ya. Jadi makanan-makanan alergi tadi sebetulnya ada sediaan basahnya. Nah itu ditujukan supaya cita rasa tetap terjaga Pak. Oke. Jadi Bapak boleh untuk mancing makanannya dicampurin. Ya, gitu. ya. Ya termasuk tadi Bapak kalau nggak pakai makanan alergi, Bapak gunakan yang lem misalkan Brevri, misalkan yang lem, yang tunggal. Terus Bapak basahnya ambil dari Happy Dog yang lem, itu boleh Pak. Gitu. Jadi satu protein beda merek itu nggak masalah. Oh, oke. Terus nanti dengan makannya itu apakah kulit dadanya itu akan kembali normal atau ada sesuatu nggak bisa diapa-apain lagi? Biasanya Bapak kalau usianya sekarang kan masih 3 tahun. Ya masih di bawah 7 tahun. Kalau misalkan 3 tahun sebetulnya kalau yang pasien sini yang sudah bagus, pertama Bapak yang akan terjadi kulitnya halus dulu. Jadi yang kasar-kasarnya dia akan berhenti dulu, stop dulu ketombenya. Yang kedua warna hitamnya akan memudar. Nah yang ketiga bulu dia akan tumbuh lagi gitu. Jadi warna hitam itu kan dia hyperpigmentasi, perubahan warna karena sempat meradang gitu ya. Jadi bulu tetap akan tumbuh lagi, tetapi Bapak PR-nya ya tadi maintenance alergennya gitu ya. Karena di situ itu posisi dari si gatalnya alerginya Pak gitu. Iya. Ya biarin aja. Ini Dok, dulu kan dia dadanya aman, tapi kupingnya suka garuk-garuk. Nah, cuman sekarang ini dia udah nggak garuk-garuk, tapi di bagian dadanya itu malassezia ini Pak isinya jamurnya. Betul. Jadi ketika Bapak mengobservasi dia kuping sudah mulai gatal, gitu ya, artinya sebetulnya sudah ada alergen yang dibaca tanpa Bapak tahu itu dari makanan, dari lingkungan, dari kutu atau hormonal. Kuping itu akan pertama dulu Pak. Dia garuk dulu dia. Atau gejala yang kedua dia sering jilatin pausnya. Nah iya betul. Dia suka jilat-jilat sama ini. Awalnya kita pikir karena pas ngepel lantainya basah. Betul. Terus bilangnya kayak gitu kan. Iya betul. Nah itu sebetulnya udah gejala tuh Pak. Gigit-gigit, jilat-jilat tanpa Bapak tahu di kakinya kok nggak ada apa-apa tapi sering dijilat. Itu sinyal pertama dari alergi Pak. Gitu ya, satu waktu misalkan kita obatin bagus nih Pak kondisinya, udah maintenance 3 bulan, 6 bulan udah bagus. Terus satu waktu Bapak trial makanan salmon masuk, dianya kupingnya garuk lagi, tangannya mulai jilat-jilat lagi, berarti Bapak udah nggak bisa pakai. Gitu jangan dilanjutkan. Bapak beli obat alerginya, netralkan, Bapak switch protein yang lain. Beda lagi. Betul. Atau tadi balik makanan alergi aja. Ya, itu untuk dari makanan Bapak. Yang kedua lingkungan. Lingkungan itu sebetulnya paling banyak rumput, tanah, debu sama bahan kimia. Yang tadi Bapak sempat sampaikan, pel-pelan hati-hati Pak. Wipol, karbol ketika dia masih basah di lantai, tidak disarankan untuk si biskuitnya jalan-jalan di situ. Iya. Yang pertama. Yang kedua parfum Pak. Sudah nggak boleh pakai. Gitu ya. Jadi kalau habis mandi diparfumin itu sudah nggak boleh pakai lagi. Gitu ya. Yang terakhir tadi penggunaan shampoo. Gitu ya. Sebetulnya shampoo yang living tidak salah juga Pak. Tapi digunakannya memang ketika alerginya lagi termaintenance. Gitu ya. Kalau sekarang lagi kondisinya begini, karena kan di dalamnya ada jamur malassezia tadi. Begitu jamur malassezia ketemu yang lembab, gitu ya, ketemu dengan sampo yang reguler atau sampo alergi, dia pasti akan makin banyak Pak. Gitu ya. Jadi nanti Bapak saya bantu sarankan dulu ke sampo yang memang untuk kondisi sekarang. Nah yang livingnya itu boleh Bapak gunakan nanti ketika dia kulitnya sudah normal lagi, sudah bagus lagi. Gitu. Jadi saya ini kan kadang tiap pagi ini Dok ajak dia jalan lah ke depan rumah gitu ya. Ke depan rumah itu dia jalannya di komblok, kadang main di rumput juga. Kalau rumput kan tadi nggak boleh tuh. Nah kalau komblok itu gimana Dok? Kalau komblok sebetulnya selama di situ debunya nggak yang menumpuk kayak di lapangan, pokoknya yang nggak yang kotor banget, sebetulnya masih diperbolehkan. Nanti ada syaratnya tapi Pak, setelah dia main wajib semprot antiseptik. Gitu ya. Jadi tidak membawa sesuatu yang dari kombloknya yang bikin gatal.
gitu. Tapi kalau misalkan bapak mau buat trial nih gitu ya, buat pengobatan dulu, sebaiknya sih sebetulnya 2 minggu dia indoor dulu. Oh, atau ya udahlah di indoor Di indoor aja. betul. Berarti kalau oke. bapak indoor kan berarti sudah mengeliminasi 2 makanan tadi sudah akan dieliminasi, programnya lingkungan bapak akan eliminasi. 2 termaintenance pak. Ketiga kutu. Nah di mikroskop ternyata hari ini juga kutu nggak ada. Aman, gitu ya. Tetapi bapak berikan untuk proteksi aja, gitu ya. Jadi nanti 3 termaintenance. Nah yang terakhir nih, yang keempat, yang bapak harus diskusi nanti dengan orang rumah, steril, gitu ya. Karena kenapa? Nanti bapak makanan sudah ada yang dapat yang cocok nih, lingkungan sudah dirumahkan, kutu nanti sudah nggak ada, diproteksi juga, misalkan dengan waktu tertentu rutin dikasih. Tapi satu waktu dia loops menstruasi, pasti dia akan kemungkinan ada resiko kambuh lagi. Nah solusinya nanti tadi pak, apakah bapak mau steril secepatnya, misalkan setelah kulitnya bagus, atau kalau memang dia nggak di steril dulu, berarti bapak nanti kalau sudah waktunya loops, bapak siap-siap obat alerginya aja. Oke. Gitu ya, mau dikasih selama loops pun kalau klien sini biasanya hasilnya bagus pak, jadi tidak men-trigger. Oke, dia steril ini ada ketentuan apa nggak? Soalnya dia habis melahirkan kayak gitu. Betul. Kapan bapak lahirannya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Sebetulnya kalau misalkan dilihat kondisinya sih dia sudah oke. Hari susu kan sudah nggak keluar. Udah. Gitu ya, betul. Nggak tahu ya. Betul. Tapi alerginya yang menghalangi pak. Oh, jadi alerginya memang harus belum bagus boleh dulu. Iya, harus bagus dulu, harus menurun dulu, gitu ya. Baru nanti dilakukan steril pak. Gitu. Oke. Iya, karena lagi begini pembuluh darah kan pasti aktif semua tuh pak, karena kan lagi meradang. Nanti begitu disayat dia takutnya malah makin banyak bleeding nanti. Tujuannya sebetulnya ke sana. Gitu ya, paling saran dari sini tuh pak. Jadi PR bapak memaintenan makanan, lingkungan, kutu, sama si hormonalnya. 4 itu dulu aja pak. Gitu ya, nanti patokannya kalau makanan ke protein yang besar. Lalu hati-hati, mereka juga sebetulnya mirip-mirip kita pak. Jadi kalau sudah bagus, misalkan merekanya kecolongan di rumah, misalkan anak bapak nggak sengaja lagi makan ayam dikasih, besoknya langsung gatal, ya bapak harus beli obat alerginya lagi ke sini. Mampir lagi, atau mau di stok di rumah, misalkan mau berapa, 10 tablet atau 5 tablet, takutnya pas ada kejadian yang kita nggak tahu gitu, tiba-tiba dia gatal, bapak kasih lagi, boleh kasih lagi. Oke, gitu. boleh dah. Ya jadi solusinya paling begitu kalau kasusnya gitu, dan ini dibawa seumur hidup pak, jadi kita hanya bisa memaintenance gitu. Berarti untuk dada kulit-kulitnya nggak ada salep kan ya? Dia nanti ada topikalnya pak, jadi nanti disemprot dulu pakai yang ini gitu ya. Nanti saya bawakan untuk alergi sama ininya pak, untuk jamur malassezia-nya. Jadi di sini ada miconazole untuk jamur malassezia-nya, prednison untuk anti alergi topikalnya. Jadi bapak olesin di semua satu kuping. Kedua bagian dada, gitu ya, sama bagian pausnya bapak olesin ini. Setelah setengah jam bapak semprot ini. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk kuping ada PR nih bapak. Kenapa? Jadi nanti ini ditetesin 3 tetes. 3 tetes kanan, 3 tetes kiri. Bapak biarkan 15 menit sampai setengah jam. Nah nanti setelah itu bapak lap lagi sejangkaunya tangan bapak. Di lap juga. Di lap aja. Lubang kupingnya. Betul, karena ini sebetulnya kan oily nih pak, kayak baby oil. Jadi kalau bapak nggak lap nanti debu pada nempel. Ya kena lagi. Iya betul. Oke. Iya kan, dua-duanya ini aman terjilat nih pak. Jadi tapi kalau bapak mau pakai infuran dulu setengah jam. Karena kalau si biskuitnya dia jilat-jilat, obatnya nanti nggak terserap semua, ada yang kemakan pak. Jadi yang harusnya 100% bekerja nanti bisa turun daya kerja obatnya. Gitu. Paling yang dia jilat sih pausnya doang sih. Paus, tapi kalau dia lagi maksain pak, mungkin bagian dada bisa kena. Oh gitu. Betul, kalau mereka yang bagian dada atau bagian misalkan area tertentu gitu ya, bagian pinggang sini, kalau dianya benar-benar ada mau jilat, pasti akan kejilat juga. Gitu. Jadi pakai incolor setengah jam udah cukup. Pakai apa? Collar. Yang orang topi pak. Ya belum ada sih nanti. Gitu ya, sementara aja. Oke. Jadi ini mendingan saya botakin dulu dia supaya kelihatan yang mana berjamur, atau tetap kayak gini nggak apa-apa terus dioles-oles. Betul, sebetulnya kalau saya melihat ya pak ya, dengan kasusnya begini bapak nggak cukur pun nggak masalah. Karena kalau yang semprot, bapak bisa dari atas, bapak semprot terus diratain, nggak masalah pak. Karena kan yang ini digunakan hanya di area botak soalnya pak, dan yang menghitam. Gitu. Selebihnya kalau bapak agak ragu, itu obat dalam akan masuk pak.
anti alerginya akan dikasih, anti bakterinya akan dikasih, untuk merah-merahnya vitamin bulu akan dikasih gitu ya. Nah itu bekerja dari dalam semua Pak. Begitu ada lokasi yang Bapak misalkan dia tidak semprot, tidak keoles, itu tetap akan dari obat dalam akan bekerja Pak. Gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Ya, sebetulnya kita agak apa ya, yang agak khawatir itu dia dulu kan kupingnya bermasalah, terus kita tetes itu kayak seminggu kemudian dia udah tahu tuh trauma. Kayak aduh gua mau diapain, jadi tiap kali kita panggil dia defensif dok. Nah untuk mulutnya itu tuh kita selain yang pakai moncong itu ada hal lain nggak ya? Kalau pakai moncong kan saya mesti tangkep terus. Betul. Itu agak sulit. Sebetulnya kalau itu kan jam terbang ya Pak ya. Kalau di kita kan masnya ada metode sendiri tuh, dipegang, dihandling gitu, terus nanti biasanya dipijit-pijit dulu kupingnya biar dia nggak curiga, baru ditetesin Pak. Gitu. Jadi ada banyak metode sebetulnya, cuma kembali ke yang biasa handling, biasanya betul Pak. Gitu. Iya. Itu yang kadang bikin kita males juga tuh dia. Betul. Nah, kayak gini dia Nah, nanti kan area situ kan akan dapat tuh Pak, bagian bawahnya diolesin. Nanti kalau Bapak nggak lari nanti malah mau dijilatin Pak. Gitu. Memang sebetulnya lebih baik pakai ini aja ya. Dulu. Cari aman aja Bapak, biar cepet beres nanti masalahnya. Iya. Kon itu kalau saya pakai seumur hidup dia bakal kalau seumur hidup jangan Pak. Nanti kan kalau seiring penyembuhan, seiring lain kan Bapak bisa buka lagi gitu ya. Atau misalkan pas di rumah, ketika Bapak ada di rumah bisa pantau mau dibuka nggak masalah Pak. Ketika di rumah tidak ada orang, takutnya dia garuk-garuk, jilat-jilat, gigit-gigit, Bapak pakein nggak apa-apa. Gitu. Itu bikin stres mereka juga soalnya Pak. Itu bikin stres ya. Bikin nyaman, pegel pasti lehernya Pak. Sama kayak kita kalau bantal pesawat kan lama kelamaan kalau kita pasang terus juga pegel. Nah itu juga di mereka sama Pak, karena kan ada benda asing yang nempel di sarafnya di situ. Gitu. Oke. Takutnya ya itu dia kita lagi kerja atau apa kan diiniin. Tapi harusnya sih sebetulnya kalau obatnya sudah masuk, semua sudah diperbaiki, lebih minim harusnya Pak. Lebih minim betul. Jadi nanti kita evaluasi 14 hari ke depan. Boleh dong. Gitu. Jadi nanti diresepin obatnya dulu. 14 hari ke depan Bapak observasi. Kalau misalkan 14 hari mau pakai corong nggak masalah. Nanti hari ke-15 kita evaluasi lagi. Boleh dong. Gitu. Ya. Paling solusinya kalau dari kami sih begitu Bapak untuk kasusnya gitu ya. Selebihnya nanti PR Bapak untuk maintenance sama kasih obat di rumah. Oke. Gitu. Ya. Paling ada lagi mungkin Bapak? Itu aja itu dulu. Aja ya. Nanti kalau Bapak nyerah gitu ya, misalkan dia nggak bisa diobatin kupingnya dan lain-lain, pilihan terakhir di kita tersedia instalasi rawat inap Pak. Jadi nginep dulu nih beberapa hari sampai kupingnya membaik, kulitnya membaik. Misalkan 5 hari, 7 hari udah bagus, Bapak mau jemput silakan. Pilihan terakhir kalau di rumah benar-benar nggak bisa. Gitu. Ya, bisa titip sini ya. Betul, titip dulu, nginep dulu. Gitu. Nah, ya kalau saya titipin di, let's say di hotel ini dengan dia kasih obatnya itu sebetulnya juga no issue kan dok. Maksudnya yang penting masalah, ketika dibuka kupingnya dia nggak sensitif dan lain-lain. Ini sih di kita sebetulnya ada instalasi rawat inap Bapak, ada ada perawatnya, ada rawat inapnya. Jadi Bapak juga nggak khawatir, obat tetap akan masuk gitu ya sesuai prosedur penggunaan kuping, obat minum dan lain-lain. Pun Bapak pun bisa besuk kapan aja selama jam operasional jam besuk, dan Bapak akan dapat info Pak pagi hari. Bapak nanti setelah diobatin akan dikabarkan kondisinya bagaimana, makannya bagaimana, kulitnya, kupingnya bagaimana. Pagi dan sore nanti Bapak akan dapat kabar. Jamur ini tuh bakal menempel ke anaknya nggak ya? Karena dia lagi suka main. Baik, kalau ini individual Pak. Oke. Kalaupun ketempelan gitu ya, pasti di tangan kita pun kalau Bapak gendong-gendong itu pasti akan nempel, tapi nggak akan gatel, nggak akan kenapa-napa gitu ya, karena dia sekunder. Tetapi anaknya kalau satu waktu Bapak mulai ada gejala diperiksa di mikroskop, ketemu itu bukan ketularan dari ibunya, tapi dia membawa bakat alergi, berarti diturunkan Pak. Diturunkan, bukan ketempelan dari ibunya, tapi dia memang membawa sendiri.
Ya udah, oke, thank you Ya, dok. itu aja. Ada lagi Bapak? Ya, Cukup ya. Baik, mudah-mudahan tidak bingung. Ini nanti Bapak-bapak untuk patokan di rumah ya. Gitu. Udah, biskuit. Nanti kita evaluasi ya. 2 Ya. minggu lagi. Terus ya. Oke, saya bantu resepan sebentar Bapak ya. Ya, Jadi boleh, depan Dok. Sama bagian apotek dikonfirm lagi. Ya, pulang ya, kita ya. Oke. Ada lagi Bapak? Sudah? Ya, Baik, cukup, Dok. terima kasih banyak Bapak. Ya. Mari Bapak.